والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Allah mengingatkan sedaya ibu pengurus Aisyah, sedaya asatidzah KPTK Al-Bakar, sedaya wali murid, bunda-bunda yang alhamdulillah semangat yang luar biasa pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semuanya dengan bulan suci Ramadan. Berarti ketika Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, Allah ingin di antara aspek hidup kita, Allah ingin baik. Dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam keseharian kita itu banyak aspek. Mulai dari aspek sosial, mulai dari aspek spiritual, termasuk aspek bagaimana caranya mendidik putra putri menjadi putra putri yang soleh-solehah. Allah ingin di bulan Ramadan itu ada satu aspek saja, Allah ingin baik. Entah itu aspek dari segi sosialnya, Allah ingin kita itu tidak mengurung diri di rumah, kita itu tidak diinginkan oleh Allah untuk tetap di rumah terus, tapi mencari wawasan di luar. Ada kalanya Allah ingin memperbaiki spiritual kita. Mungkin kita hanya mengucap, nah ayo nak sholat, tapi diri kita masih sibuk. Nah, dengan Ramadan Allah ingin memperbaiki. Ada juga Allah ingin memperbaiki komunikasi. Nah, ini juga aspek dari segi komunikasi. Mungkin bau bapak baik speak kita dengan teman kita, speak kita lewat HP bagus, cara komunikasi bagus, di telepon bagus, di media sosial bagus, tapi ketika berhadapan dengan anak-anak kita tidak bagus. Allah ingin mendatangkan Ramadan, Allah ingin memperbaiki kualitas komunikasi kita tentang komunikasi antara kita dengan anak-anak kita. Kira-kira hari ini puasa apa? Puasa maghrib. Ada yang puasa sunat? Ada yang puasa sunat? Puasa apa? Aku puasa berdua sama puasa maghrib. Siangnya Ramadan, bagaimana cara Allah mendidik kita supaya cerdas dalam bersosial. Bukan media sosial, oke? Cerdas secara sosial. Artinya secara sosial kita memperhatikan hubungan kita dengan sesama, hubungan wali murid dengan guru-gurunya, hubungan antara suami dengan istrinya, hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, hubungan antara pengurus dengan yang lainnya. Ini yang Allah maksudkan, Allah mendatangkan Ramadan di tengah-tengah kita. Ternyata yang spesial dari Ramadan adalah supaya hubungan sosial kita lebih baik kembali, terutama pada pendidikan keluarga. Karena memang 2-3 tahun akhir ini banyak di antara
keluarga-keluarga itu yang mengeluhkan komunikasi kurang baik, itu pun bisa memicu adanya kekerasan di tengah-tengah keluarga. Hubungan menjadi tidak baik. Makanya Allah adakan momentum Ramadan ini supaya lebih baik pendidikan kita, terutama di tengah-tengah keluarga. Membangun hubungan antara suami dan istri. Jangan sampai gara-gara kita renggang hubungan kita dengan suami kita misalnya, karena salah komunikasi, anak-anak menjadi objek, anak-anak menjadi sasaran. Jangan sampai. Tadi saya lewat pengadilan agama, itu saya lewat 6:30, itu orang antri di depan, hampir 100 sampai 200 orang yang antri. Itu saya tanya, mereka antri nopo Pak? Bu, mereka antri apa? Ketika saya baca-baca, ternyata salah satu hal yang melatar belakangi di antara kerusakan rumah tangga itu kurangnya komunikasi. Wahai orang-orang yang beriman, wahai ibu-ibu yang beriman, wahai anak-anak yang beriman, wahai suami-suami yang beriman, semuanya beriman, Allah panggil anfusakum, jagalah diri kalian. Tidak hanya suaminya yang soleh, tidak hanya istrinya yang soleh, tidak hanya bapak dan ibunya yang soleh. Wa ahlikum, kita berharap anak-anak kita juga jadi soleh. Ini tidak, sekali lagi saya katakan, ini tidak menjadi sesuatu hal yang mudah. Ini sulit, perlu rumus, perlu strategi. Tidak hanya asal bikin saja, karena khawatir nanti ketika kita asal-asal bikin, kita disebut oleh Allah menjadi orang-orang yang curang atau orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya. Anak-anak menjadi mempraktek orang tua yang salah dalam pendidikan. Makanya ketika Allah sampaikan, Allah mengajarkan supaya di orang-orang yang cuek. Jangan paham Bu, tipikal orang-orang yang cuek. Paham betul? Secara umum, tugas orang tua itu menghindarkan dari neraka, memasukkan bersama-sama dalam surga. Tugas kita semuanya, tidak hanya ustaz dan ustazahnya di sekolah. Kesalahan kita sebagai orang tua, karena saya juga orang tua. Kesalahan kita sebagai orang tua memberatkan tugas itu kepada pendidikan. Modal utama pendidikan anak itu adalah di rumah. Bagaimana orang tua mengantarkan anak-anaknya bahagia sejak kecil, dewasa, apa menjadi pendidikan di lingkungan keluarga yang paling sentral, yang paling utama. Ini yang tidak boleh kita abaikan. Makanya sering kita mendengar hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam kondisi fitrah. Yang bodoh itu orang tua yang tidak memahami lingkungan anak. Tidak ada anak yang istilahnya cacat mental dan lain sebagainya, tidak ada. 2, 3, jadi soleh. Ketika ada azan berkumandang misalnya, bahwa kita
dunia kita misalnya sibuk dengan masak karena mungkin jam 3 lolongi nih dapur. Anak-anak kita sedang asik. Paling gambarannya sebagian orang